Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat IPA semuanya, siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Yang sekali pada kesempatan kali ini Bapak dapat menemani kalian belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Sebelum aktivitas belajar ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali Bapak mengetahui kalian semuanya masih tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan karena mengingat saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan terhadap diri sendiri melalui dengan rajin mencuci tangan, memakai sabun, dan juga mengenakan masker kesehatan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa kamu dapat melihat meja belajar? Mengapa cahaya dapat membantu kita melihat benda? Bagaimana proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Kamu perlu mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya agar dapat mengenali cahaya. Kami akan menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama adalah senter sebagai sumber cahaya. Kemudian kami menggunakan papan yang terbuat dari karton pertama, karton kedua, dan karton ketiga yang sebelumnya sudah kami lubangi dengan posisi dan jarak yang sama. Kemudian karton keempat yang kami gunakan sebagai papan layar yang menangkap bayangan dari cahaya senter nanti. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memposisikan karton dengan posisi yang lurus seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita adalah menyalakan senter, kemudian menyalakan cahaya pada papan karton yang pertama. Dapat terlihat bahwasanya cahaya merambat dari papan karton pertama yang dilubangi, melewati papan karton kedua yang dilubangi, kemudian papan karton ketiga, dan cahaya terakhir mengenai layar sebagai penangkap cahaya. Terlihat di sana cahaya dapat ditangkap oleh papan layar. Namun dapat kita lihat apa yang akan terjadi apabila karton ini kita geser demikian. Terlihat cahaya tidak dapat sampai ke papan layar yang keempat karena memang cahaya mengenai pada papan karton yang ketiga. Hal ini karena media dari cahaya tersebut terhalangi oleh papan yang ketiga. Apabila kita geserkan lagi, terlihat di sana cahaya kembali ditangkap oleh papan karton yang keempat. Hal ini membuktikan bahwasanya sifat-sifat cahaya adalah yang pertama merambat lurus. Untuk melakukan percobaan ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu cermin datar, lampu senter, dan potongan kardus. Selanjutnya, cara kerja yang dapat dilakukan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan sebelum melakukan percobaan. Yang kedua, letakkan cermin di atas meja. Yang ketiga, susun senter dan kardus seperti ini. Kemudian, yang keempat, berikan pencahayaan dengan menyalakan lampu senter. Amati apa yang terjadi. Bahan dan alat yang diperlukan: gelas beker yang 3/4-nya berisi air, pensil, metode,
Masukkan pensil ke dalam air di gelas beker dengan kemiringan seperti ini, lalu amati dari atas. Kita melihat bahwa pensil tampak dibengkokkan ke arah atas di titik temu pensil dan permukaan air. Bagian pensil yang berada di air juga tampak lebih pendek dari yang sebenarnya. Sekarang, amati pensil dari posisi bawah. Kita melihat bahwa pensil tampak dibengkokkan ke arah bawah di titik temu pensil dengan permukaan air. Bagian pensil yang tercelup juga tampak lebih panjang dari aslinya. Kesimpulan, dari kegiatan ini kita simpulkan bahwa cahaya terdeviasi merambat dari medium satu ke medium lain yang berbeda.